Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Fajrianti dengan NIM 2019-11192. Akan menerangkan tentang penerapan riset operasi di lingkungan sekitar. Yang pertama, kita akan mengetahui apa itu riset operasi. Riset operasi merupakan salah satu ilmu terapan praktis dengan pendekatan ilmu kuantitatif dalam pengolahan dan analisa data, guna melahirkan alternatif-alternatif pemecahan berbagai masalah yang berkaitan dengan pengalokasian sumber daya yang terbatas secara optimal. Kata riset operasi berasal dari dua kata, yaitu riset dan operasi, di mana riset adalah proses yang terorganisasi dalam mencari kebenaran akan masalah. Kata operasi adalah tindakan-tindakan yang diterapkan pada beberapa masalah. Tujuan dari riset operasi adalah menerapkan pendekatan ilmiah guna memecahkan permasalahan atau persoalan, serta memecahkan atau menganalisis permasalahan, mengambil langkah-langkah dalam strategi yang tepat, serta target yang sesuai secara sistematis, dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dengan hasil yang optimal, yang berarti dampak positifnya maksimum, dampak negatifnya minimum. Manfaat dari riset operasi yang pertama adalah sebagai alat untuk mengambil suatu keputusan dari berbagai sumber daya yang tersedia. Kemudian yang kedua adalah berusaha untuk menetapkan arah tindakan dari sebuah masalah keputusan di bawah pembatasan sumber daya terbatas. Yang ketiga adalah memberikan kemudahan dalam mengambil keputusan di dalam bidang bisnis, manajemen, dan industri. Yang keempat adalah memberikan pengembangan dari berbagai sektor seperti ilmu politik, teknik dan ilmu perhitungan, teori probabilitas, dan statistik. Dalam riset operasi terdapat beberapa tahapan. Yang pertama adalah definisi masalah atau identifikasi model. Yang kedua adalah pembentukan model atau penyusunan model, di mana model ini dinyatakan dalam bentuk persamaan yang menggambarkan hubungan antara input dan output serta tujuan yang akan dicapai dalam bentuk fungsi objektif atau objective function. Kemudian yang ketiga adalah mencari penyelesaian masalah atau analisa model, di mana mencari pemecahan model yang telah dibuat dalam tahap sebelumnya, misalnya dengan menggunakan metode simplex. Kemudian yang berikutnya adalah validasi model atau pengesahan model, di mana tentunya harus ada mekanisme untuk mengontrol pemecahan, misalnya menggunakan kriteria tertentu. Dan yang terakhir adalah penerapan hasil akhir atau implementasi hasil. Model dalam riset operasi. Ada beberapa model dalam riset operasi. Yang pertama adalah iconic atau physical model. Yang kedua adalah analog model. Yang ketiga adalah matematik simbolik model. Iconic model ini merupakan suatu penyajian fisik yang tampak seperti aslinya dari suatu sistem nyata dengan skala yang berbeda. Contohnya adalah mainan anak-anak, maket gedung, model otomotif, model pesawat, dan lain-lain. Sedangkan untuk analog model ini dia lebih abstrak dibandingkan dengan model ikonik karena tidak kelihatan sama antara model dengan sistem nyata. Model analog lebih mudah untuk memanipulasi dan dapat menunjukkan situasi dinamis. Contoh dari model analog ini misalnya peta dengan bermacam-macam warna di mana perbedaan warna menunjukkan perbedaan ciri. Misalnya biru menunjukkan air, kuning menunjukkan pegunungan, hijau sebagai dataran rendah. Kemudian untuk matematik model ini, di antara jenis model yang lain, model matematik ini sifatnya paling abstrak. Model ini menggambarkan seperangkat simbol matematik untuk menunjukkan komponen-komponen dari sistem nyata. Namun sistem nyata tidak selalu dapat diekspresikan dalam rumusan matematik. Contoh dari model matematik ini ada dua, yaitu probabilistik dan model deterministik. Di mana probabilistik ini contohnya apakah hari ini akan hujan, seperti itu. Lalu deterministik adalah 5 tambah 5 sama dengan 10. Kemudian kita masuk ke penerapan riset operasi. Yang pertama,
Contohnya, ada berapa jalur yang bisa dilalui dari kos ke kampus? Lalu jalur mana yang paling optimal dari segi jaraknya, dari segi waktu, dan dari segi biaya? Yang kedua adalah pengaturan traffic light atau lampu lalu lintas. Berapa lama lampu hijau harus menyala pada setiap sisi agar antrian kendaraan seminimum mungkin. Yang ketiga adalah pengaturan keuangan bulanan, misalnya keluar masuknya uang jajan. Yang berikutnya adalah penentuan intensitas waktu belajar, bermain, dan istirahat yang efektif. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi materi pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Sekian presentasi tentang penerapan riset operasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.